Shalom, para halado HKBP Harapan Jaya mengucapkan selamat mengikuti ibadah pesta pertama peringatan turunnya Roh Kudus. Kita melaksanakan di rumah kita masing-masing dengan topik Roh yang menuntun. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan, dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus, bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hati batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Hukum Tuhan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7-8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah mau bersaksi tentang Tuhan, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi janjinya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu kudus mempersatukan kami yang Engkau pilih agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suara kami. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersukacita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segarkanlah kiranya berlalu pandemi COVID-19 dari muka bumi ini, seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu dari perbudakan Mesir yang dipimpin oleh Musa, yang menaruh Roh Kudus-Mu dalam hati mereka, yang membelah air di depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat penghentian. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada dunia terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini
karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan roh-Mu kepada kesenangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberikan kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermici, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiranmu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan renungan bagi kita pada Minggu hari peringatan turunnya Roh Kudus yang pertama atau Pentakosta pertama, tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 63 yang dimulai dari bait ke-11 sampai ke bait 14. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka?
yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, untuk menyadarkan kita dalam perjalanan hidup ini, kita perlu menoleh ke belakang perjalanan hidup kita. Dengan menoleh ke belakang perjalanan hidup kita, semua yang kita lalui menjadi proses untuk menuju kesadaran dalam kehidupan kita. Sama seperti ketika bangsa Israel, mereka telah kembali dari pembuangan Babel karena mereka dihukum oleh Tuhan Allah, dengan dibawa oleh Tuhan kembali ke negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Akhirnya mereka sadar bahwa apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Allah bagi mereka, yang mungkin selama ini ketika mereka di dalam pembuangan, mereka berkata bahwa Tuhan telah ingin melenyapkan mereka. Padahal dalam hukuman yang diperbuat oleh Tuhan, Tuhan ingin supaya mereka sadar. Tuhan ingin supaya mereka kembali ke jalan yang benar, sehingga mereka akan mendapatkan kasih setia Tuhan senantiasa. Sebelum firman Tuhan ini pada ayat yang ke-10 dikatakan mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Perbuatan yang mendukakan itulah yang membuat mereka harus terbuang ke pembuangan Babel, menerima hukuman ganjaran atas perbuatan mereka. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah surut terhadap bangsanya. Kasih setia Tuhan tetap kekal kepada bangsanya. Hanya bangsanya yang tidak taat dan setia kepada Tuhan. Oleh karena itulah ketika mereka sudah sadar, menimbulkan sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Mereka mengaku, di manakah Tuhan yang telah membawa bangsa Israel kembali dari negeri perbudakan Mesir menuntun Musa? Dengan kesadaran ini mengingatkan mereka peristiwa-peristiwa yang lampau, apa yang diperbuat oleh Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel, sehingga mereka sadar bahwa selama ini Tuhan tetap mengasihi mereka, bahwa selama ini Tuhan memberikan kasih sayangnya terhadap mereka, tapi mereka mengabaikan kasih sayang itu dan mereka memberontak terhadap Tuhan. Apabila keinginan mereka tidak terpenuhi, lalu mereka meninggalkan Tuhan, dan itulah karakter daripada manusia. Oleh karena itu melalui firman ini kita mau diajak untuk melihat bagaimana kesetiaan Tuhan terhadap umatnya. Sekalipun umatnya itu selalu melakukan pemberontakan, selalu menjauh dari Tuhan Allah, tapi Tuhan tetap mengasihi. Dan karena kasih setia Tuhanlah, maka bangsa Israel kembali ke negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dengan kesadaran pengakuan yang ada di dalam hati mereka, yang mereka cetuskan, di manakah Dia yang telah mengangkat mereka dari dalam laut ketika menyeberang laut tak beraut. Itu adalah atas kuasa Tuhan. Kalaupun ada orang yang berkata bahwa ketika bangsa Israel melewati laut tak beraut adalah karena terjadi tsunami, tidak akan mungkin karena tsunami. Tapi itu adalah kuasa Tuhan
yang menuntun bangsanya. Roh Tuhanlah menuntun bangsanya melalui Musa, sehingga mereka dapat menyeberangi laut tak beraut tersebut dengan selamat. Mereka dapat dengan kasih sayang Tuhan sampai ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah. Dalam perjalanan hidup kita pun saat ini, kalau kita katakan seolah-olah bahwa kita dituntun oleh karena kekuatan kita menjalani hari-hari yang kita lalui, sebenarnya ada roh Tuhan yang menuntun hidup kita, kita tidak tersandung. Ada yang menuntun kita dengan roh Tuhan sehingga kita selamat dalam perjalanan hidup. Oleh karena itu jangan abaikan penyertaan dan penuntunan roh Tuhan, karena Tuhanlah yang menuntun kita dengan rohnya sehingga kita dapat selamat menjalani hari-hari kita, sekalipun hari-hari kita yang kita lalui saat ini dengan sangat-sangat mencemaskan. Tapi roh Tuhan menuntun kita sehingga kita bisa menjalani masalah yang diakibatkan oleh COVID-19 ini, yang menyangkut juga kepada keadaan ekonomi yang saat ini boleh kita rasakan. Hilangnya pekerjaan dari para pekerja karena pengaruh daripada wabah COVID-19 ini. Tapi kita percaya dengan dituntun oleh roh Tuhan, kita tidak menjadi frustrasi, kita tidak menjadi stres, tapi kita tetap hidup dalam sukacita dan menjalani hari-hari dan menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan akan pasti menuntun dan menyampaikan hidup kita kelak kepada yang terbaik daripada apa yang kita alami sekarang. Dan kemudian Tuhan akan mengantarkan kita kepada perhentian yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dan melalui firman ini adalah kita akan diantarkan lewat banyak pergumulan-pergumulan yang kita lalui di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita kelak diantarkan kepada perhentian yang jauh lebih hidup di dalam sukacita, yaitu kehidupan surgawi. Dan roh Tuhanlah yang menuntun kita. Bila kita dituntun oleh roh Tuhan, maka kita dapat menjauh dari segala apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan, yang akan menuntun dan membawa kita sampai kepada perhentian kerajaan sorga yang kekal. Itu yang diberikan oleh Tuhan. Dan bila Tuhan menuntun kita dalam perjalanan hidup ini, kita tidak akan pernah tersandung. Sama seperti perjalanan hidup bangsa Israel, mereka benar-benar merasakan aman, nyaman di bawah tuntunan roh Tuhan tanpa mengalami sandungan di dalam kehidupan mereka. Tapi mereka ingin benar-benar seperti apa yang dimintakan oleh apa yang mereka serukan ketika mereka sudah kembali dari pembuangan Babel. Mereka senantiasalah tetap percaya dan menyerahkan hidupnya di bawah tuntunan oleh roh Tuhan, karena kita tidak pernah akan tersandung bila dituntun oleh roh Tuhan. Ada ungkapan yang mengatakan, air tenang jangan dikira tidak berbahaya untuk menghanyutkan. Kerikil yang kecil pun bisa menjadi batu sandungan bagi hidup seseorang. Masalah yang kecil pun dalam perjalanan hidup ini boleh menjadi masalah yang besar dan akan menjadi batu sandungan yang besar. Oleh karena itu, kalau roh Tuhan yang menuntun, tidak akan pernah ada orang yang akan tersandung, karena Tuhan dengan kuasanya akan menggendong, akan membawa, menuntun dengan kuasanya dalam kasihnya, aman dalam gendongannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada minggu pesta pertama hari Pentakosta ini, mintalah tuntunan roh Tuhan senantiasa, bahwa roh Tuhan yang menuntun hidup kita akan selalu membukakan hati dan pikiran kita. Di dalam perjalanan hidup ini tidak akan pernah kita mengalami keterbuntuan, tidak akan pernah kita mengalami stres dan juga akan menjadi frustrasi. Tapi roh Tuhan akan membuka jalan buntu sekalipun akan menjadi jalan-jalan yang terbuka,
dan akan menjadi jalan keselamatan bagi kita. Melalui firman Tuhan ini, marilah kita menerima Roh Tuhan yang senantiasa menuntun hidup kita. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, dengan kasih setiamu Engkau senantiasa menuntun semua ciptaanmu di bumi ini. Dalam perjalanan hidup manusia ciptaanmu Tuhan yang mengalami wabah COVID-19 saat ini, yang membuat kami gelisah, gusar, galau dalam perjalanan hidup, tapi kami percaya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami akan dapat keluar dari pergumulan yang kami hadapi saat ini. Dengan segala tuntunan Roh-Mu Tuhan, bahwa pemimpin bangsa kami juga akan menuntun kami untuk keluar dari pergumulan bangsa kami, baik dari sudut kesehatan maupun dari sudut ekonomi, bahwa pemimpin kami akan sanggup untuk membawa kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan keluar dari pergumulan hidup kami saat ini. Bapa di sorga, semua jemaat-Mu juga Engkaulah menyertai dan menuntun mereka supaya kuat senantiasa menghadapi masalah yang kami hadapi saat ini, agar kami tetap hidup dalam sukacita sekalipun kami bergumul oleh karena COVID-19 ini, tapi kami dapat merasakan dengan tuntunan-Mu Tuhan, kami bersukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bukakan hati jemaat-Mu untuk Engkau masuki dengan Roh-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus dengarkanlah doa kami. Amin. Marilah kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau anugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melalui Roh Kudus melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu,
karena kebesaran dan kemuliaan-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu dan orang-orang yang percaya, yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat-Mu yang Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah dengan penuh keyakinan kami, dan berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman mereka dan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Hari Pentakosta bagi kita semua. Horas.
So